Selamat sore, kita ketemu lagi di channel saya Batman dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang topik geriatrik, mempersiapkan dan kita membahas bagaimana tahu tentang lansia. Lansia yang sehat, lansia yang bijak. Kita ikutin channel ini. Lansia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kita. Dan dengan meningkatnya umur harapan hidup, semakin banyak orang bisa mencapai usia lanjut. Inilah sebuah pencapaian terbesar dalam perkembangan kesehatan di Indonesia. Tapi bisa juga dengan meningkatnya usia harapan hidup membawa tantangan-tantangan baru yang perlu kita pahami dan kita atasi bersama. Dalam episode ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek kehidupan lansia, mulai dari kesehatan fisik, mental, hingga peran penting yang dimainkan oleh keluarga dan masyarakat untuk mendukung mereka. Kami akan membahas masalah umum yang dihadapi oleh lansia terkait dengan kesehatan, jasmani yang cenderung akan menurun, isolasi sosial, dan bagaimana kita dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan kami juga akan membicarakan hal ini dengan beberapa ahli dan praktisi yang membidangi terkait generatif lansia, serta mendengarkan tips-tips yang bisa menambah serta membuat kita untuk bersemangat dalam menjalani kehidupan mereka. Saya berharap episode kali ini memberikan semacam inspirasi wawasan yang lebih tentang potensi lansia, serta memberikan informasi yang berharga bagaimana kita semua dapat berperan menjaga kualitas hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen, khususnya di channel saya di Batman. Hari ini saya kedatangan narasumber, namanya Dr. Kartini Rustandi, MKes. Dia dulu adalah salah satu pejabat di Kementerian Kesehatan yang membidangi terkait kesehatan usia produktif dan lanjut usia, khususnya untuk bagaimana kita mempersiapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa lansia itu pasti akan datang. Nah, kita akan bicara tentang kesehatan dan kesejahteraannya, bagaimana mempersiapkan untuk minat barunya, bagaimana pengalaman, rencana hidup, kontribusi, maupun kesiapan masyarakat, terutama bagi lansia, bagaimana mereka bisa merawat dirinya sendiri, bagaimana bisa menikmati momen-momen kecil. Karena seperti teman-teman ketahui bahwa bonus demografi adalah sebuah fenomena bagi populasi di sebuah negara yang berkembang dan akan menjurus ke maju. Seperti negara kita, khususnya Indonesia. Biasanya di antara usia-usia produktif bergeser, usia pensiun bergeser, dan itulah yang menjadikan salah satu semacam titik akumulasi suatu keberhasilan pengembangan kesehatan. Bagaimana kita nanti diskusi tentang pertumbuhan populasi lansia yang khususnya yang ada di Indonesia, kemudian kesehatan lansia seperti apa. Terus tadi saya sebelumnya sempat cerita nih, bagaimana mempersiapkan sebuah momen namanya pensiun dini, kemudian hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan untuk persiapan untuk lansia ini. Jangan salah juga tadi Ibu Kartini juga bilang, masih banyak loh kontribusi yang produktif daripada lansia. Nanti kita lihat juga kebijakan dari pemerintah terhadap persiapan ini, kebijakan-kebijakan apa yang bisa ngajarin. Kita mulai, nggak usah bicara yang berat-berat, ini pengalaman dan ini saintis nih,
karena sudah digawangin lama sama narasumber kita. Mungkin kita ngobrol ringan. Tadi apa sih motivasi lansia? Nanti Ibu Kartini akan cerita nih urutannya, siklusnya, sehingga minimal obrolan kita menjadi sesuatu yang menarik. Nggak ada kita, nggak ada orang tua kita. Kita ada karena mereka. Dan siklus kehidupan yang mengakibatkan ada tumbuh yang baru, ada tumbuh yang menua, dan itulah menjadi sesuatu yang indah di kehidupan ini. Bu Kartini, selamat siang. Selamat siang, Pak Eko. Sehat, Bu? Sehat. Saya nggak ketemu Ibu 5 tahun lebih nih, Bu. Jadi gini, Bu, hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman nih, khususnya di dunia maya, terkait tadi makanya saya headline news-nya bagaimana momen memotivasi sebuah lansia. Bu, bagi-bagi sedikit dong, Bu, supaya teman-teman, khususnya kami nih, eh, bisa berbakti sama orang tua. Lansia yang seperti apa, yang produktif. Karena saya tahu dan membakti Ibu tentang menggawangin sebuah kebijakan produktivitas terhadap lanjut usia ini, usia produktif ini, kencang sekali. Dan kami merasakannya. Bu Kartini, kami persilakan, monggo. Baik, terima kasih. Saya akan selalu menyapa kalau teman-teman atau para pendengar dengan healthies. Karena apa? Semuanya harus sehat, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selalu tidak lupa saya sokan, salam sehat, sehat Indonesia. Kita ingin menjadi sehat. Baik, saya akan sampaikan sebuah pantun dulu Pak Eko. Ya. Siap. Bunga mawar, bunga melati. Tumbuh subur di halaman. Menjadi tua itu pasti. Menjadi tua dan sehat itu pilihan. Nah, kenapa? Karena terus terang saja kita semua akan beranjak menjadi tua. Nah, sekarang apalagi Indonesia sekarang makin banyak orang tuanya karena usia harapan hidupnya makin panjang gitu ya. Nah, hanya sekarang kita maunya gimana nih ya supaya tetap sehat. Healthies, kita harus tahu dulu siapa sih lansia. Kadang-kadang disebut saya udah lansia gitu ya, tapinya masih semangat gitu. Harus tetap semangat. Nah, sebetulnya lansia itu biasanya dalam definisi orang yang usianya lebih dari 60 tahun. Ya, walaupun ada yang katanya aku 50 udah tua-tua nih gitu ya. Nggak boleh, harus punya semangat ya. Nah, lansia itu adalah orang-orang yang memang secara umur dia sudah mencapai usia 60 tahun. Dan kita tahu di dalam proses lansia ini ada terjadi proses penurunan fungsi. Ya, fungsi tubuhnya, baik fungsi daya ingatnya, keseimbangannya, kekuatan tubuhnya, kekebalan tubuhnya, pencernaannya. Ini yang suka dilupakan. Biasanya, kalau orang tua biasanya pikun, daya ingat. Kemudian ini nih kuping, pendengaran, penglihatan udah mulai kabur. Tapi ingat, kekuatan kita, keseimbangan kita, kekebalan tubuh dan fungsi cerna. Akibatnya kenapa? Seringkali orang tua nggak boleh makan ini, marah. Padahal bukan. Artinya kita harus berhati-hati karena pencernaan kita akan mengalami penurunan. Kekebalan tubuh, makin tua kita harus menjaga dan mempertahankannya karena apa? Kekebalan tubuh pasti akan turun. Dan yang paling sering kita lupakan karena kita merasa jagoan gitu ya, semangat 45, keseimbangannya. Tapi apakah kita boleh menyerah? Tidak. Kalau kita bisa memelihara kesehatan kita sejak muda, ya, maka hal ini bisa agak mundur. Gitu ya, artinya bisa nggak lupa? Ya bisa, tapi nanti mungkin lebih. Misalnya rajin menjaga kesehatan telinganya, ya nggak disebut budi lah gitu ya, udah dikit gitu cuman ya. Kemudian bagaimana kita rajin berolahraga, rajin bergerak, maka keseimbangan kita dan fungsi tubuh kita masih tetap bisa dilakukan. Nah, itu yang perlu kita perhatian.
Makanya kalau orang tua tetap harus bergerak gitu ya. Makan, jangan aduh saya udah tua nggak usah makan deh. Nggak bisa, dia harus cukup makanannya ya. Karena dia juga harus mempertahankan ya. Nah, ini yang paling sering perlu mendapat perhatian ya. Nah, tapi Bu, bisa nggak kita perhatian? Oh, bisa. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh para lansia. Kenapa? Karena peran lansia itu makin banyak. Ya, tadi Pak Eko udah bilang, kita punya lansia itu bukan berarti udah deh, udah tua, udah nggak ada pentingnya. Nah, berapa banyak lansia yang masih bekerja? Kita lihat apa namanya kakek KFC mulai berusaha di usia 67 tahun. Ya, kemudian banyak sekali para pengusaha kita dimulai dari usia yang sudah cukup. Ya, bahkan kakek nenek kita sebagai petani sampai dia meninggal sampai umur 70 80 masih bekerja. Ya. Orang lansia bisa sebagai pendidik karena pasti dia mendidik anaknya, mendidik cucunya, mendidik tetangganya. Apalagi dia kalau dia jadi tokoh agama, tokoh masyarakat. Wah, perannya keren. Kenapa? Punya pengalaman. Ya, dia bisa menjadi panutan. Sekarang sangat banyak ya, apa namanya orang tua yang menjadi pelestari budaya. Keren. Masih mempertahankan bagaimana jadi penari yang baik, menjadi apa namanya membina atau tetap merawat. Tadi yang bikin pantun. Nah, jarang tuh bikin pantun ya sekarang ya anak-anak muda. Mereka merawat budaya kita. Berkebaya kemarin sama Pak Presiden gitu ya. Mulai dari yang muda sampai yang tua. Nah, bisa juga menjadi pelayan masyarakat. Udah tua masih bisa jadi RT. Ini mau pemilu bisa jadi anggota ini ya di lapangan. Nah, bisa jadi kader. Wah, keren. Bisa jadi pendamping tetangga yang sakit. Wah, keren itu. Para orang tua karena kita punya pengalaman, kita tahu. Kira-kira itu jadi Pak Eko bahwa orang tua tuh punya peran yang banyak dan juga kita bisa menjaga diri kita untuk tetap sehat sehingga berguna. Iya, menarik sekali itu Dokter Kartini. Kadang-kadang eh, yang kami yang muda itu harus istilahnya mencari tahu nih, bagaimana sih kita bisa istilahnya apa ya? Kalau orang Jawa itu memuliakan orang tua nih, tapi terkadang di orang tua punya pemikiran yang berbeda. Nah, dengan skala misalnya kita jadi kontak tidak pernah datang nih karena kesibukan kita cuma bisa dengan telepon menjaga hubungan sosial. Nah, ini yang menjadi pemikiran jadi mental health, untuk jaga kesehatan mental untuk yang perlu dipersiapkan untuk para lansia. Bisa diceritakan Dok, gimana Dok? Ini sangat menarik ya. Ini hubungan sosial, ini bukan cerita kesehatan lagi gitu ya. Salah satu kesehatan jiwa sih. Tetapi memang tadi Karena eh, bisa berkaitan juga nih Dok. Kadang-kadang sakit fisiknya didapatnya dari kesehatan mental jiwa nih. betul. Salah satu hal yang menarik adalah ketika saya tadi katakan eh, kemampuan bergerak berkurang, ya, apalagi makin tua. Kemungkinan jatuh, infeksi, penglihatan, dan yang pasti orang tua itu seringkali dia ingin dekat dengan anaknya. Nah, yang menarik adalah saat ini kita mempunyai perubahan dunia yang begitu cepat. Teknologi begitu cepat, kemudian kemajuan begitu cepat, transportasi begitu hebat terjadi, mengakibatkan ada yang namanya gegar budaya. Ya, kalau kita lihat antara nenek-nenek kita dengan orang tua kita mungkin agak lebih dekat karena mereka tidak terlalu jauh. Kan zaman dulu tuh ya misalnya tinggalnya anaknya dalam satu kota
Kalau paling tidak kalau di daerah Jawa Tengah ya nggak jauh lah dari Solo ke Jogja, dari Semarang ke Pemalang ya. Jadi kalau mau pulang kampung deket. Sekarang bapaknya di Jogja, anaknya di Papua. Bapaknya di Jogja, anaknya di Amerika. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan kemajuan teknologi, masih banyak orang-orang tua yang memang gagap teknologi. Akibatnya mereka itu memang tidak terbiasa. Dan juga budaya seperti kalau kita bilang ya, kalau orang tua zaman dulu kan cium tangan ya pengennya gitu ya, disungkemin gitu ya. Nah, itu terbayang oleh orang-orang tua yang saat ini mungkin sekitar usia 70 tahun, 60 tahun karena mereka dulu seperti itu kepada orang tuanya. Padahal sekarang berubah. Nah, tidak semua orang bisa menerima kan begitu ya Pak Eko ya. Nah, akibat ini kadang-kadang merasa kok anak saya nggak mau datang. Padahal anak-anaknya juga berpikir Amerika ke Jakarta, terus ke Jogja berapa ya ongkosnya ya? Berapa hari? Boleh nggak dapat cuti sekarang karena dalam sistem pekerjaan itu cutinya berapa lama dihitung, kalau nggak dipotong kan gitu ya gajinya. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Untuk itu ada dua hal, dari pihak anak maupun dari pihak orang tua. Orang tua sekarang, zaman sekarang itu harus belajar untuk mengerti kondisi yang ada pada anaknya. Termasuk saya juga harus mengerti gitu ya. Kesibukan anaknya, bahwa ada rasa kangen, ada gitu ya. Kemudian ini saya ambil dari sisi orang tua dulu ya. Tapi juga dia juga harus bisa menerima kondisi-kondisi yang ada. Memang tidak mudah. Untuk itulah ketika sekarang ini healthies yang pada usia 40-50 tahun mulai mempersiapkan diri ya dengan mempunyai pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan ya. Kemudian dan juga kita para lansia ini jangan terus merasa anaknya nggak datang ya udah deh saya nggak disayang, terus saya nggak diperhatikan ya. Kita bisa melakukan itu dengan berbuat sesuatu di lingkungan kita. Kita tetap gabung dengan teman-teman kita yang namanya sekarang kan katanya reuni ya, atau ngobrol sore-sore ya. Silahkan untuk membangun, menghilangkan rasa yang hilang itu ya. Tapi dari sisi anak muda, mereka juga perlu memperhatikan. Kak, saya tahu bahwa ketika kita sangat sibuk kadang-kadang suka lupa ya, mau WA aja lupa. Nah, kita bisa membangun. Apakah dengan telepon, menyapa, pagi-pagi dengan WA. Nah, agar para orang tua tidak merasa ditinggalkan. Ya. Dan ini akan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya saat ini kita juga harus di dalam masyarakat membangun yang dekat dengan kita. Kalau yang dekat dengan kita bukan orang tua kita, ya nggak apa-apa. Anggap dulu orang tua kita. Supaya mereka juga tidak merasa kehilangan. Insya Allah, mudah-mudahan Tuhan juga memberikan hal yang sama kepada orang di lingkungan orang tua kita. Sehingga orang tua kita juga ada temannya. Artinya ini adalah upaya bagaimana menggerakkan masyarakat untuk care kepada para lansia. Ya. Memang kelemahannya adalah para lansia ini kadang-kadang terbawa pada masa-masa ketika dia anaknya deket ya, kok nggak mau ya. Tetapi ada hal yang menarik. Kita sering lihat di YouTube bagaimana para anak-anak muda sekarang ini mencoba membuat surprise kepada orang tuanya dengan tiba-tiba datang gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang menarik. Atau tiba-tiba ngirim sesuatu yang memang menjadi kesukaan orang tuanya. Nah, ini adalah upaya-upaya yang kita coba ya, karena di dalam pendekatan, di dalam pelayanan orang tua, kita tahu pemerintah sudah membuat bukan hanya kesehatannya. Kesehatan udah pasti ya, harus dilakukan. Tetapi juga kita membentuk bagaimana masyarakat itu care kepada para lansia. Dan kita tahu, misalnya ada posyandu lansia untuk pelayanan, bukan hanya untuk pelayanan, tapi mereka saling ketemu.
Nah, kemudian saling paham. Oh, si A nggak datang ya. Oh, bisa. Nanti tante A nggak datang, yuk kita kunjungi. Nah, itu adalah manfaat bagaimana program-program pemerintah juga bukan hanya sekedar kesehatannya, ya, mengajak mereka juga tetap aktif berkomunikasi. Menarik sekali tuh. Jadi bagi kami yang meninggalkan, bukan meninggalkan apa ya, tadi kita jaraknya jauh. Kayak ibu saya sekarang ada di Biak nih, ya kan. Jauh amat dia. Besok tempat saya dulu. Kemarin itu sempat tinggal di Malang hampir 3 tahun. Nah, sudah di Malang tiba-tiba ingin kembali lagi ke Biak. Nah, seperti itu orang tua. Padahal kami berusaha menciptakan seperti tadi Ibu katakan, bagaimana saya bisa memantau perawatan kesehatannya, karena kan daya motorik lain-lain sebenarnya kurang, akses kesehatan deket lah ya. Kalau di Biak saya agak kesulitan sebenarnya. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan yang aman seperti itu, dan secara jujur di Jawa sudah mulai seperti itu. Di Malang ada, Bu. Kebetulan saya tinggal di Kedung Kandang itu, mereka kumpul nih, bentuknya seperti yang tadi digambarkan sama Dokter Kartini, bentuknya semacam kayak senam lansia, ya seperti tadi posyandu lansia. Terus yang susah memang emosional, Dok. Nah, gimana Dok, masukan buat kami nih untuk kami pingin istilahnya mengistimewakan orang tua seperti yang tadi digambarkan nih, merencanakan perawatan kesehatan. Karena mesti ada aja yang diminta, mulai dari lutut, mata, dan lain-lain seperti tadi fungsional. Nah, akhirnya sampai pemikiran milenial, sampai ada panti-panti jompo. Nah, saya sih sebenarnya kalau pendapat saya pribadi, saya masih jauh. Saya masih bisa lah. Nah, cuma kadang-kadang orang tua tidak mau ngumpul dengan kita, tidak mau ngerepotin dan lain-lain. Mohon gambarannya dok. Seperti itu dok. Terima kasih. Baik, ada hal yang menarik pada orang tua, ya, terjadi juga pada orang tua saya, ya. Ibu saya saat ini berusia 84 menjelang 85, kalau ayah saya tahun lalu meninggal pada usia 86 tahun. Kemudian nenek saya juga berusia di atas 80 tahun, ya, meninggalnya. Nah, hal yang menarik adalah biasanya orang tua itu ingin berada di tempat yang memang dia merasa nyaman dari dulu. Ya, misalnya kalau orang tuanya Pak Eko dulu pernah di Biak lama dan dia merasa itu bagian dari kehidupan dia, biasanya dia inginnya ada di sana. Ya, salah satu contohnya adalah nenek saya. Waktu itu suruh pindah kemanapun tidak mau, bahkan dia tinggal sendiri pun nggak apa-apa, karena dia merasa itu home-nya dia. Nah, PR kita adalah memang agak sulit ya memaksakan mereka keluar gitu ya. Nah, tapi apa upaya kita adalah bagaimana membuat mereka nyaman di sana, dan tentu harus ada yang memantau lah paling tidak, ya. Dan memang agak kesulitan juga kadang-kadang adalah ketika mereka sudah mulai istilahnya pikun dan mulai kembali kepada pemikiran yang lama terus. Ya. Dan disitulah PR kita untuk bagaimana bisa memahami mereka. Ya. Tidak mudah. Saya katakan tidak mudah, karena saya juga mengalami tidak mudah. Ya. Untuk selalu tersenyum di depan mereka, karena buat mereka, saya dulu juga sama anak-anak selalu memberikan yang terbaik kan gitu ya, katanya kalau ada 5 anak tetap juga nggak bisa menyenangkan seorang ibu, tapi seorang ibu bisa menyenangkan 5 anaknya, gitu ya. Nah, itu upaya kita, tidak mudah, saya pun mengalami. Ya, ketika mereka menyatakan saya lebih senang ini, saya lebih senang itu, ya. Dan ini yang harus kita juga yang muda atau anak-anaknya, cucu-cucunya harus belajar. Apalagi contohnya adalah ibu saya dengan cucunya, itu dunia yang berbeda. Lagunya aja udah jauh banget ya. Aduh, anak-anak ini pada jam segini tinggal, kabur, masuk, keluar, masuk, tidak, kadang-kadang tiba-tiba hilang, tiba-tiba dicari. Nah, itu yang kita harus mulai membuat jembatan.
Ya, artinya kepada yang muda sudah mengingatkan, tapi kepada yang tua juga kita juga mengingatkan kembali bagaimana kehidupan yang harus dihadapi oleh anak-anak zaman sekarang dengan makin besarnya persaingan di dunia kerja, di dunia pendidikan, sehingga mereka bisa mengerti. Nggak mudah, ya. Tapi yang pasti seperti yang Pak Eko harapkan, untuk lansia itu memang perlu diperhatikan bagaimana kehidupannya, Nah, bagaimana mereka cek kesehatan secara rutin, ya, paling tidak mereka kondisinya baik, ya. Menyahkan asap rokok biasanya kita menyingkatnya dengan kata cerdik, gitu ya. Rajin beraktivitas. Nah, satu yang selalu saya ingatkan, kekuatan manusia itu ada pada di bawah atau di kaki. Ya, nah, seringkali orang tua tuh saya udah tua nggak mau jalan, nggak mau bergerak, tolong gerakkan. Kenapa? Karena begitu Anda tidak bergerak, Bapak Ibu tidak bergerak, para lansia tidak bergerak, maka dengan cepat kelemahan akan terjadi. Ya, nah untuk itu kan seringkali ayo orang tua tetap bergerak, sehingga banyak kelompok-kelompok lansia tetap mengajak untuk bergerak, bergerak dan bergerak. Sederhana, nggak usah yang lari-lari. Walaupun saya tahu ya, ada kelompok-kelompok yang sudah usia 70 tahun pun masih bisa maraton. Nah, keren kan? Masih bisa. Kalau saya nggak bisa. Tapi kalau lari masih bisa. Tapi nggak bisa lah kalau sampai maraton gitu ya. Kenapa? Tapi itu perlu dilatih ya. Dan dengan kondisi dia fisik yang sehat atau rajin berolahraga, cek kesehatan, maka dia tidak bisa lebih sehat dan tidak terlalu merepotkan. Jadi nggak diomelin sama anak-anaknya terus nih. Biasanya kalau sakit-sakit kan anak-anaknya ribut juga. Kemarin sakit A, sekarang sakit B gitu kan ya. Kemarin sakit lutut katanya, sekarang sakit kepala ya. Nah, selain itu juga mereka harus memperhatikan dietnya. Tadi saya katakan pencernaan juga makin melemah. Untuk itu kita perlu memperhatikan, jangan seperti zaman dahulu kala. Boleh nggak makan? Oh boleh. Tetapi kita melihat takarannya yang diperhatikan. Ya. Kemudian jangan lupa istirahat cukup. Nah, ini yang seringkali orang tua itu kadang-kadang enggak, saya masih kuat, jadi suka lupa waktunya istirahat. Ya, misalnya sudah lansia, maka berilah waktu istirahat siang. Kalau dulu jarang istirahat siang, berilah waktu istirahat siang. Tidurlah sebelum jam 11 malam, ya, sehingga cukup istirahat. Nah, ini yang paling sulit. Bagaimana mengelola stres, ya. Nah, ini banyak tips-tipsnya. Misalnya dia bergabung dengan teman-teman, ada klub, ada kalau ibu-ibu zaman now ini kan masih klub dansa, boleh. Untuk sering-sering reuni, boleh. Mau ikut ibu-ibu posyandu, misalnya senam lansia, boleh. Mau jalan-jalan sama pengajian untuk kumpul-kumpul, boleh. Kenapa? Karena disitulah mereka bisa berkomunikasi dengan kelompok yang mengerti. Nah, hanya jangan sampai gibah sama jangan rumpi terus-terusan gitu ya. Jadi itu adalah salah satu tips-tips bagaimana mereka memanfaatkan waktu. Nah, tapi anak-anaknya juga boleh memantau apakah kelompoknya itu ya memang misalnya yang baik ya, kemudian tidak membuat bahaya bagi orang tuanya, ya perlulah dilihat-lihat juga. Jangan sampai cuek banget itu terserah. Nah, cuman ada hal yang menarik sekarang. Satu lagi Pak Eko, menarik. Apa? Dengan sekat ini jumlah anak yang relatif sedikit. Ya, orang tuanya sudah tua, anaknya cuma satu atau dua, ada di luar negeri, ada di luar kota, nun jauh di sana, maka memang harus sudah siap berpikir ke depan. Apakah kita memerlukan rumah-rumah, bukan saya nggak nyebut rumah jompo, rumah lansia. Karena ketika mereka bergabung, mereka bisa berbicara, bercerita tentang zaman yang sama. Ya. Ada beberapa orang yang memiliki harta yang cukup, tapi keluarga yang baik, tapi tetap mereka memilih rumah lansia.
Kenapa? Karena di situ dia kalau ngomong sama nih frekuensinya nih. Kalau di rumah ada bawaannya kesel mulu. Karena apa? Karena nggak sama frekuensinya, yang satu zaman now, sekarang yang satu zaman old gitu ya. Apalagi kan kalau kita zamannya disebutnya baby boomers. Sekarang udah zaman apa? Gen Z, bukan lagi Gen Z, bahkan mungkin yang lainnya. Ketika tidak seimbang, mereka merasa tidak nyaman. Nah, ini juga menjadi pemikiran ke depan bahwa hal ini harus kemungkinan adalah hal yang apa ya? Mungkin terjadi di Indonesia juga, terutama di perkotaan. Ya. Tapi di perdesaan juga kita juga perlu memperhatikan. Kenapa? Kasihan ya, satu orang tua misalnya di Sumatera Barat tinggal sendiri di rumah gadang yang merupakan rumah warisan, tega nggak coba? Rumah begitu besar, dia sendiri, anaknya semua berada di luar bahkan di luar kota ya, kalau misalnya ada di Kalimantan, di Jawa, betapa kasihannya. Nah, ini juga perlu hal-hal yang menarik ya. Nah, ini gimana nih kita masyarakat kita. Jadi bukan hanya soal program pemerintah, tapi bagaimana peran masyarakat madani dan masyarakat luas untuk melihat hal itu. Benar, Dokter Kartini, yang tadi disampaikan, kadang-kadang pemikiran kita tidak sama dengan mereka. Tadinya kan seperti intisari dari pembicaraan tadi bahwa yang satu kita memikirkan terhadap perawatan kesehatan mereka. Kita bisa membayangkan lingkungan yang aman buat orang tua kita. Bagaimana tadi diceritakan interaksi antar lansia menyangkut kesejahteraan emosional. Nah, yang mesti terjadi adalah dukungan medis. Kami juga kadang-kadang sering bingung pas ada kejadian nih, apa ya namanya, dukungan medis, karena saya ada di Jakarta, tiba-tiba ini terjadi nih, kebetulan saya cerita orang tua saya pengen berobat sendiri, kontrol sendiri ke rumah sakit, tiba-tiba jatuh, tangannya fraktur nih dok. Nah, kan kita tidak mungkin dengan segera nih, akhirnya menjadi semacam pemikiran buat saya bahwa eh, dalam keadaan emergency, insurance, maupun hal-hal yang penting, itu perlu kita pikirkan. Tapi orang tua malah bilang, oh nggak apa-apa, saya bisa sendiri. Bahkan di depan kamar operasi masih bisa telepon saya. Hari ini saya mau ini kebetulan masih bisa berkomunikasi bagaimana dengan yang lain. Jadi seperti yang disampaikan sama Ibu memang benar nih, mungkin memang menciptakan lingkungan yang satu frekuensi itu memang perlu disiapkan. Kalau dulu posyandu bisa berhasil, kenapa posyandu lansia nggak bisa? Dan itu sebenarnya kadang-kadang sudah dikerjakan, cuma hanya labelnya aja. Satu lagi yang yang saya belum pikirkan adalah seperti tadi kejadian mengenai perencanaan kritis ini, krisis ya, menurut saya perencanaan krisis. Kan kadang-kadang kalau orang tua jauh tiba-tiba terjadi apa-apa, kemudian saya harus bagaimana. Terus terkait dengan surat-surat nih, terkait dengan dokumentasi, dokumen penting nih, ada SIM, paspor, kartu BPJS, kadang-kadang ditaruh di mana. Nah, teman-teman itu yang nitip ke saya nih pertanyaan, kadang-kadang ibunya seperti tadi, anaknya di luar negeri, begitu udah masuk, paspornya di mana ini, karena daya ingat sudah menurun, dia lupa. Adakah tips buat kami anak-anak yang punya orang tua, bagaimana menghadapi nih kiatnya dari Dokter Kat ini menghadapi krisis-krisis seperti ini nih, tiba-tiba di luar butuh ini yang termasuk kontak darurat dan lain-lain, bahkan termasuk dokumen. Ada pengalaman nggak dok, bisa sharing dok? Terima Ya, kasih. itu adalah hal yang sangat krusial ya, kalau di dalam orang tua semua dokumen biasanya suka disimpan sendiri. Terus nyimpennya suka lupa.
Dan yang kedua lagi suka mindah-mindah ya. Hari ini ada di tas A, besok di tas B. Dan kita nggak tahu lagi nih yang mana ya. Nah, ada hal yang menarik ya, pengalaman saya dengan orang tua saya biasanya kami mencoba semua surat-surat penting itu kita punya kopinya. Ya, di foto lah paling tidak ya. Kemudian kita mengajak mereka untuk selalu mengingatkan setiap berapa bulan sekali ya. Surat-surat di mana ibu atau bapak atau mami atau emak gitu atau bunda gitu ya. Nah, oh di sini kita ingat-ingat di sini. Nanti 2 bulan 3 bulan lagi di mana? Di mana? Mungkin dia pindahin kan namanya orang tua dia merasa tidak secure ya. Kemudian kadang-kadang saya agak nakal sedikit ya. Kenapa? Kita membuat seperti kayak kartu KTP, tulis nama, alamat, kontak kita. Dan kemanapun dia pergi dibawa. Bahkan kadang-kadang kayak kalau mau berangkat haji suka ditempel gitu ya, digantung. Ya. Kenapa? Apakah dia mau berolahraga? Kalau terjadi sesuatu, maka orang bisa melihat itu Bisa menghubungi siapa kita ya. Oh, dan iya. siapa yang bisa dikontak person. Nah, memang pengalaman ini juga dibagikan oleh teman saya. Dia tinggal sendiri di di rumah susun begitu ya. Maka dia sudah mempersiapkan nomor-nomor tertentu yang diberikan kepada orang di sekitarnya. Kalau ada apa-apa, tolong ya hubungi si ini, si ini, si ini ya. Kemudian kepada anak-anaknya, kepada saudaranya sudah diberikan juga. Jadi kita yang mempersiapkan. Jadi ini kontak personnya, kemudian kalau surat-surat biasanya kita sudah fotokopi ya, pengalaman saya tuh jadi biasanya KTP, kemudian BPJS atau asuransi ya, itu kita sudah punya. Kartu keluarganya kita foto gitu. Kenapa? Supaya kita punya. Kalau mendadak ada apa-apa, contohnya misalnya kemarin saya baru hadir di perkabungan salah satu teman nyari, waduh, kartu keluarga terbaru di mana ya? Nah, untuk itulah kita kan sekarang zaman digital, minimal kita sudah punya kopinya sehingga bisa kita gunakan seperti itu. Nah, ini merupakan hal yang menarik ya. Ya kadang-kadang juga orang tua tidak mudah, tetapi ini cara yang paling sederhana yang mudah kita siapkan. Kan semua tinggal kita foto-foto-foto, kita punya ya. Kemudian mungkin kalau misalnya anaknya 5, 5-5-nya dikirimin tuh gitu ya, semuanya punya gitu ya. Kemudian kalau memang dia tinggal jauh dari kita harus punya kontak person yang paling dekat dengan dia siapa? Apakah Tetangga misalnya. tetangga, apakah adiknya, apakah siapapun juga yang paling dekat. Kemudian kita juga harus tahu di lingkungan situ tempat mana yang paling dekat untuk berobat. Mohon maaf, bukannya apa-apa, karena memang lansia agak kemungkinannya sangat tinggi. Sebagai contoh, ibu saya di daerah rumah saya udah tahu. Saya kenal dengan petugas puskesmas di sana, tinggal telepon. Woi, karena kalau di DKI kan ada program ketuk pintu buka hati gitu ya. Oh ya, ini Oma lagi nggak enak nih. Oh ya, nanti kita kunjungi. Nah, seperti itu. Jadi kita mempunyai link-link tertentu yang memang bisa kita ketahui. Nah, kalaupun anaknya di luar, paling tidak bisa ketika misalnya, aduh nak, aku nggak sehat nih. Kita bisa menghubungi orang terdekat, tolong dong dilihat gitu. Jangan sampai kejadian ketika mereka beberapa di Jakarta terjadi ada orang meninggal lansia meninggal tidak diketahui 3 hari kemudian baru diketahui Iya. ya, sehingga apakah kita minta orang tetangganya mengetuk yang tentu yang kita kenal baik gitu ya, atau kita menghubungi ya, apakah setiap hari, apakah 2 hari sekali, apakah 3 hari sekali, tentu itu tergantung dari komitmen masing-masing. Kira-kira begitu Pak Eko, sehingga kita Ya, punya itu kadang. menarik ini udah jadi supaya teman-teman tahu tadi tip-tipnya ada kontak yang kita semacam bikin seperti model KTP atau apa supaya di mana-mana bisa mencari tahu kontak penting yang terdekat. Kemudian yang satu lagi buat para teman-teman yang lain nih, para netizen bahwa kopi dokumen itu perlu karena hal ini menjadi semacam antisipasi eh, apa ya lahiriah atau ya naluriah bahwa kemungkinan lupa itu bisa ada.
Yang menarik dari yang disampaikan sama Ibu tadi adalah bagaimana kita sudah ngomongin tentang kalau ada dalam keadaan darurat kritis, bagaimana kita antisipasi komunikasi yang darurat untuk menghubungi ada, kemudian yang satu lagi nih Dok, yang pertanyaan teman-teman nih, karena Dokter Kartini dulu istilahnya tadi yang di diskusi awal bagaimana sih mempersiapkan para lansia untuk bergerak tadi di awal sempat ngomong nih. Mungkin teman-teman harus diceritakan nih apa-apa aja yang harus diketahui mulai dari tadi ngontrol konsumsi makan dan lain-lain. Mungkin ada catatan penting yang bisa menjadi pengetahuan karena tadi saya catat itu ada baru 3 nih, mulai dari tadi mengatur kualitas tidur. Nah, tadi sempat kan disampaikan kemudian cerdik untuk selalu bergerak karena itu bisa menguatkan jantung. Kemudian tadi komunikasi kesehatan mental untuk meningkatkan kualitas hidup. Mungkin beberapa catatan bisa diulang review lagi, Dok, karena itu penting. Apa sih untuk yang kita persiapkan untuk menghadapi orang tua kita yang lansia tadi, geriatri tadi, dan bisa diulang lagi dan tadi sudah bagus Oke. banget. Baik, sebetulnya gini. Tadi kita tahu bahwa lansia itu pasti akan mengalami penurunan daya tahan tubuh dan sebagainya, kondisi fisiknya ya dan mentalnya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan sama seperti apa yang diharapkan oleh yang sudah didengungkan Kemenkes. Cerdik, cek kesehatan secara rutin, ya, kemudian nyahkan asap rokok, ya, rajin aktivitas fisik, nanti baru kita bahas satu-satu, dietnya seimbang karena tadi kita juga gangguan pencernaan sering terjadi pada lansia, istirahat yang cukup dan kelola stres. Nah, di antara itu tentu kita tadi cek kesehatan, ya. Kita tahu pendengaran, mata, ya, keseimbangan itu akan terjadi, ya, gangguan. Nah, untuk apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita mempertahankan kesehatan kita. Contohnya, kalau udah hipertensi, bisa nggak terkontrol? Kalau diabetes, bisa nggak terkontrol? Ya, karena dengan diabetes yang terkontrol, hipertensi yang terkontrol, tidak akan terjadi hal-hal yang mendadak. Ya kan? Biasanya kan kalau tidak terkontrol tiba-tiba bisa stroke, kemudian bisa perdarahan dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dijaga, ya. Dan tentunya ini akan sangat berkaitan. Dia harus cukup istirahat. Nah, salah satunya adalah dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bukan selalu olahraga saja, salah satunya olahraga. Ya, bagaimana saya tadi katakan, bergerak, kakinya bergerak. Kalau Bu, saya nggak kuat jalan, bisa berenang, nah, atau bisa duduk saja tapi kakinya goyang-goyang, bisa kan, gitu ya. Nah, jadi itu yang harus dilakukan, bergerak. Ya, kemudian aktivitas fisik berkomunikasi dengan orang, ya, entah dengan temannya dan sebagainya. Diet seimbang tadi, jangan kalau kita sudah memang makin menjadi lebih usia lebih lanjut, makan kita juga bukannya nggak boleh, boleh nggak makan sate kambing? Oh, saya masih makan Pak Eko, duren masih makan, tapi kan kira-kira. Terus dan yang penting itu kelola stres. Kenapa kita ingin menjadi smart dan ingat, jangan menunggu usia sampai 60 baru mempersiapkan diri. Kalau namanya mempersiapkan diri, tentu kita harus memulai sebelumnya. Ya, misalnya mulai menjaga kesehatan, olahraganya cukup. Ya, kenapa? Supaya proses yang tadi terjadi bisa kita perlambat. Ya, kita tetap misalnya belajar ngisi TTS. Oh, itu keren itu untuk daya ingat. Misalnya menghafal macam-macam kata, ya. Yang paling keren menulis. Sekarang ada di grup menulis usia 50 tahun, keren, mereka menulis, ya. Atau ibu-ibu yang ada yang menari, ada yang main gamelan,
ada yang wah macam-macam ya, berpantun ya, mengajar berpantun. Nah, ini merupakan salah satu untuk melatih pemikiran kita tidak menjadi tua. Nah, untuk teman-teman lagi yang bekerja, nah harus memulai memiliki kehidupan lain. Maaf kalau saya katakan gitu, karena begitu nanti berhenti bekerja atau pensiun, ketika dia tidak punya kehidupan lain, kegiatan lain, stres sendiri, ya, dengan macam-macam. Ya, artinya kita harus membangun relasi, karena nggak mungkin manusia itu hidup sendiri. Gitu. Nah, itu yang paling penting dan yang pasti kita mulai dari yang muda. Saya selalu mengajak yang muda. Kita harus menjadi lansia yang smart. Apa itu? Sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Kita tidak ngerepotin anak cucu nantinya. Ya, tapi harus dimulai dari sekarang. Karena misalnya, mohon maaf sekarang kita melihat ada anak usia sekitar 20-30 tahun sudah gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali. Karena gaya hidup. Ya, misalnya dia pola makan, pola kerja, pola tidur, tidak bisa mengelola stres. Bisa. Nah, inilah makanya saya selalu mengatakan, jangan cerita lansia, mulai dari lansia, tapi mari kita persiapkan lansia dari usia-usia sebelum. Kalau sudah lansia, perbaiki hidup kita untuk menjadi lansia yang smart. Begitu. Ini cerdas sekali nih. Rambut putih seperti benang sutra, masa lalu teringat dengan gembira. Tetap ceria di hari tua, lansia bahagia selalu menyertai. Oke, saya balas. Karena yang disampaikan sama Dokter Kartini itu runtut nih. Mulai dari apa yang menjadi persiapan, apa yang bagi anak muda mengetahui buat orang tua, bagaimana itu cerdik, bagaimana itu smart, sehingga ini menjadi bekal pengetahuan buat semuanya. Dan ini eh, apa ya, informasi yang sangat menarik. Karena terus terang teman saya sering ngadu ke saya, sebel banget nih, mama nih, rewel banget nih, apa-apa saya diatur dan selalu apa slogan bahwa meskipun kita sudah tua, kita tetap anak mereka dan kita tetap seperti anak-anak bagi mereka. Dan itulah orang tua dan bagaimana kita bisa membanggakan. Dokter, senang sekali ngobrol santai ini. Ada closing yang menarik lagi nggak, Dok, yang bisa disampaikan sebelum kita akhir? Ada 3 pantun. Silakan, Dok. Orang yang memperhatikan kesehatan di masa muda akan memetik kesejahteraan di masa tua. Ini untuk anak-anak muda ya. Oke. Sekarang kita akan melihat ya, mobil rusak di bulan Juni. Ayo kita beli spare part. Mari kita belajar hari ini untuk mewujudkan lansia yang smart. Nah, ini juga masih untuk anak muda. Nah, sekarang buat yang tua. Ya, rasa ada di setiap hari. Lansia adalah karunia di usia senja. Kita melanjutkan perjalanan bersama untuk masa tua ceria indah yang tidak terlupakan. Satu lagi, ke Bengkulu melihat bunga rafflesia. Oke, jangan lupa membeli madu. Sekarang untuk anak muda, jangan lupa jaga kesehatan lansia, rajin datang ke Posyandu. Nah, oke, selesai. Baik, para pendengar sekalian, khususnya yang mengikuti channel saya, ini sesuatu, tadinya saya membayangkan apa yang kita diskusikan, tapi ada sesuatu hadiah buat orang tua kita. Hari ini topik diskusi kita tentang geriatri sudah disampaikan sama Dokter Kartini. Dok, jangan sungkan-sungkan, nanti saya ajak ngobrol lagi dengan tema diskusi yang lainnya, Dok ya. Siap. Ayo jangan lupa Pak Eko, lapangannya di Bogor lebar. Oh, siap, siap. Olahraga harus jadi perhatian. Ya, itu golop servis nih. Mungkin suatu ketika kita tidak hanya diskusi ini, Dok.
kalau misalnya ada waktu, saya akan kasih undangan dokter lagi. Kita akan semacam seminar nasional. Jadi kesehatan mental terkait dengan geriatri ini banyak diabaikan. Jadi orang tua dianggapnya adalah sesuatu beban. Orang tua adalah eh, cukup dicukupin aja. Padahal yang dibutuhkan mereka seperti tadi yang digambarkan Dokter Kartini. Kata terakhir untuk penutup, silakan Dokter Kartini. Oke, saya tetap kembali lagi kepada Siap, siap, terima kasih. tadi ya bahwa orang yang memperhatikan kesehatannya di masa muda akan memetik kesejahteraan di masa tua. Tetap perhatikan kesehatan para lansia. Terima kasih. Terima Salam kasih. sehat Indonesia. Kita semua.